Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita bertakwa, maka akan diberi solusi dunia akhirat oleh Allah dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tidak bertakwa, kalau kita enggan atau kita mengabaikan kalam-kalam Allah yang berupa perintah maupun larangan, maka dijadikan penghidupan yang sempit dunia maupun akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat berikutnya yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam rangka memberikan atau menjabarkan faedah-faedah tentang takwa ini adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita terjemahkannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka dijadikanlah oleh Allah bagi dia, ya, dijadikan bagi dia oleh Allah makhrajan, jalan keluar, atau bahasa kerennya sekarang itu solusi gitu, solusi dari segala permasalahan, makhrajan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang yang bertakwa itu min haitsu, dari segala arah, ya, la yahtasib, yang tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa diprediksi, ya, jalan keluar. Ini luar biasa. Jadi setiap kita di dalam hidup ini pasti punya masalah. Tetapi salah satu masalah itu apa? Salah satu pemecahan masalah itu jalurnya adalah yang utama, wa may yattaqillaha, adalah bertakwa kepada Allah. Maka masalah itu akan diberikan jalan keluar, ya masalah duniawi, ya masalah ukhrawi. Itu ya. Jadi syaratnya bertakwa. Maka penghidupan kita akan dibereskan oleh Allah, diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak bertakwa itu, kalau kemarin kita definisikan tadi bahwa bertakwa itu anta amal bi taatillah, melaksanakan perbuatan yang diniatkan untuk taat kepada Allah, ala nur minallah. Kalau tidak kita lakukan itu, maka artinya kita menjalankan segala sesuatu yang kita kerjakan ini tanpa panduan wahyu, tanpa panduan nur. Kalau sudah tanpa panduan nur, kebaikan sekalipun maka tidak bernilai di sisi Allah, karena tidak ada niat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada niat kebaikan, ikhlas kepada Allah, maka balasannya atau efek dari kebaikan yang dilakukan di dunia itu sebatas maksimal hanya di dunia. Kalau baik sama orang, kemudian orang bilang terima kasih, atau orang balik kembali baik kepada kita, ya hanya itu. Dapat nama di masyarakat, namanya harum sebagai orang dermawan, sebagai orang yang suka menolong, ya hanya itu yang diperoleh. Kalau tidak ala nur mina, kalau tidak bi taatillah, kalau tidak diniatkan ikhlas karena Allah, itu. Maka kebalikan dari ayat ini, ya, wa may yattaqillaha
wa ja'allahu makhrajan ini adalah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang mengabaikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, yakni nur, ala nur minallah itu diabaikan. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyata dzanka. Maka sungguh bagi dia kehidupan atau penghidupan yang sempit. Ini kebalikannya. Kalau di sini tadi wa may yattaqillaha faja'allahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan untuk dia jalan keluar. Nah, sebaliknya ayat yang kita bacakan ini, barang siapa yang enggan, barang siapa yang mengabaikan peringatan-peringatan, firman-firman Allah, pensyariatan Allah, maka baginya dijadikan penghidupan yang sempit, ya penghidupan dunia, ya penghidupan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa di akhirat? Karena ayat ini berlanjut tadi yang kita sebutkan sebagai antitesa dari wa may yattaqillaha faja'allahu makhrajan tadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dzanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat itu mereka didatangkan, dibangkitkan dalam kondisi yang buta. Meskipun di dunia itu tidak buta gitu. Nah, sampai sini kita cukupkan ayat yang ini. Kita hanya ingin memberikan satu penekanan bahwasanya kalau kita bertakwa maka akan diberi solusi dunia akhirat oleh Allah dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tidak bertakwa, kalau kita enggan atau kita mengabaikan perintah kalam-kalam Allah yang berupa perintah maupun larangan, maka dijadikan penghidupan yang sempit dunia maupun akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Ini ayat yang surat At-Tolak ini, surat At-Tolak 2 sampai 3. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang yang bertakwa, orang yang berusaha mendekat kepada Allah, maka jalan keluar itu akan diberikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada orang yang rajin ibadah, sholatnya nggak putus ke masjid, tapi kok penghidupannya nggak sekaya tetangga-tetangganya sih, kenapa? Kekayaan tidak identik dengan makhrajan, dengan jalan keluar. Kekayaan atau gebiar materi itu tidak identik, tidak segaris lurus dengan makhrajan tadi. Bisa jadi orangnya kaya tetapi persoalan hidupnya pelik, persoalan hidup matinya pelik, rumit, sehingga dia tidak bahagia, tidak ada jalan keluar. Jadi salah apabila kita hanya menilai jalan keluar dari Allah, solusi dari Allah itu hanya berbentuk kepemilikan materi. Atau Ustadz, orang itu suka bohongnya sudah nggak ketulungan, tapi kok ya aman-aman saja ya, kok darurat dituntut di pengadilan kok ya lolos terus, malah yang nuntut itu yang sering terjebloskan di dalam penjara. Ya, apa ayatnya salah Ustaz? Ini bisa jadi merupakan bentuk istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang ini belum diberi jalan keluar oleh Allah. Terus dienakkan di dalam hidupnya. Terus supaya dia semakin jauh dari sadar dari husnul khotimah, jauh dari kesadaran spiritual yang mendasar. Supaya tetap dia hobi berbohong, supaya tetap dia hobi merekayasa ini dan itu, membayar ini dan itu, agar dia lolos dari jerat-jerat akibat dari kesalahan, agar dia jauh dari sikap yang sejati. Oh iya, saya ini sudah berusia dan mati itu tidak menunggu usia tua. Bisa jadi saya sewaktu-waktu mati. Supaya saya mati, saya tidak membawa beban kebohongan, kemunafikan, kedustaan. Oh ya, saya sekarang tak, apapun resikonya saya tak sadar dan minta maaf kepada semuanya, kepada siapapun. Kalau saya masih punya hutang, ya sebisa mungkin harus saya kembalikan, agar nanti saya mati itu tidak membawa beban dosa yang bisa memasukkan saya ke neraka. Jauh dari kesadaran seperti itu, Pak. Nah, ini merupakan bentuk
bukan makhrajan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menilai sesuatu kita cukuplah berpegang pada kebenaran alan nur minallah tadi, bahwasanya kalau kita bertakwa ya ja'allahu makhrajan, ya sudah kita pegang itu. Kita tidak perlu mayang mentoleh orang itu kaya terus Ustaz, bermiliar-miliar bertambah terus itu hartanya, padahal dia apalagi sholat, dia tahu sendiri bansos dimanipulasi, ini dan itu dimanipulasi, kolusi dan seterusnya. Nah ini bisa jadi merupakan istidrat atau bentuk dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, justru merupakan azab dari Allah, bahwa yang bersangkutan dijauhkan dari kesadaran yang sejati, dijauhkan dari kemungkinan bertaubat di akhir-akhir usianya. Ini Masya Allah, subhanallah, bahaya sekali. Nah, terkait dengan ayat at-Tolak 1, 2, dan 3 ini, bahwasanya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwasanya rahmat Allah itu, kasih sayang atau anugerah sejati dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat didekatkan, sangat dekat minal muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi tidak perlu ragu, sudah tidak usah mayang mentoleh, tidak usah melihat kanan kiri. Yang penting kita berbuat kebaikan, Allah akan memberi jalan keluar, Allah akan memberi rezeki, memberi solusi dunia akhirat. Selesai. Gak usah perlu kemudian cemburu sama yang lain. Ustaz itu tidak sholat, usahanya maju terus. Ini naudzubillah. Sampai di situ dulu untuk sementara. Kita masih punya satu ayat dalam bab takwa ini sebagai mukadimah sebelum kita masuk hadis-hadis. Insya Allah pekan depan kita bahas ayat terakhir, dan pekan berikutnya kita mulai masuk hadis per hadis. Ada pertanyaan sampai sini? Nggih, Pak Yat? Mengenai Takwa, nggih. Kemudian pun takwa, tapi sering hari-hari pas tak asal kajian apa? Nggih, berapa Pak Yan? Pak Yan terjemah. Berusaha. Bagaimana hukumnya? Oh, nggih. Ya, dalam rangka untuk taat kepada Allah, rajin sedekah, rajin membantu orang, tapi taat sholat, taat bejem nggih. Nego ibarat baju-baju yang mau kita taruh di dinding itu tak ada cantolannya, tak ada pakona, jadi lugur kakabi. Mon bahasanya Ustadz Dasat Latif itu ada banyak sekali banyak sekali kebaikan yang kita miliki, tapi kita nggak pegang kuncinya, nggak pegang passwordnya. Jadi kebaikan orang bersedekah, kebaikan orang membantu orang itu sangat banyak. Membangun jalan pahalanya banyak, mengalir pahala sangat banyak jariah. Tetapi mau diambil pahala itu nggak punya passwordnya, tak ada kuncinya, akhirnya tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga kebaikan yang banyak tadi itu tidak menambah berat timbangan di mizan. Jadilah dia kosong, yang terjadi yang dosa-dosanya itu yang lebih berat akhirnya. Meskipun pahalanya banyak, tetapi karena tidak abajem, tidak sholat, maka tidak bisa diambil. Lagi tak bisa diambil. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat itu sungguhnya bisa menganulir segala fahsya dan mungkar. Inna sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau ada bangunan, maka kalau tidak ada dindingnya bisa jadi bangunan masih berdiri, Pak. Montade atapnya, bangunan masih bisa berdiri. Tapi kalau tidak ada tiangnya, sudah tidak ada bangunan namanya. Sholat, Pak, sedekahnya sedikit, puasanya tidak seperti orang-orang misalkan, ini masih bisa jadi, masih ada kemungkinan untuk disafaati oleh Rasulullah, diberi syafaat oleh kebaikan-kebaikan atas izin Allah dengan yang lain, masih ada bangunan itu kalau dindingnya ada. Tapi kalau sudah dindingnya nggak ada, punya genteng banyak, ribuan genteng, punya ribuan keramik, Pak, misalkan, ya tetap tidak jadi bangunan, tak bermanfaat sama sekali. Maka sholat itu adalah tiang agama, dan
perintah pertama dan paling utama ketika orang sudah menjadi Islam adalah sholat. Maka dia menjadi rukun Islam yang kedua, syahadat dan sholat. Itu nggih. Jadi jangan diremehkan sholat ini. Sholat itu selain menjadi tiang agama dan menjadi keabsahan keislamannya, maka kalau dia meninggalkan sholat, di saat yang sama dia bermaksiat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dari dosa berzina, membunuh, minum khamr dan seterusnya. Lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Gitu ya. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan yang masih bolong-bolong sholatnya kita doakan anak keturunan kita, keluarga besar kita yang hadir di sini maupun yang mendengarkan kajian ini, Allah beri taufik, beri kekuatan, hidayah dulu, pemahaman, kemudian diberi kekuatan taufik untuk bisa melaksanakan kebaikan sehingga Islamnya wa antum muslimun, ya. Islamnya Islam yang memang sudah Islam, sehingga kalau mati tadi sudah dalam kondisi Islam dan insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan ya? Iya. Mana? Ini. Jika bepergian jauh disunahkan apa? Sholat safar. Jika pulangnya apa disunahkan sholat safar lagi? Bolehkah sholat safar dan sholat tahajud di kendaraan? Sholat itu, kalau sholat safar itu dilaksanakan sebelum berangkat, Bu. Sebelum berangkat. Jadi kalau misalkan sebelum berangkat tidak sempat sholat, ya sudah sholat di kendaraan, ya timbang tidak begitu. Tapi prinsipnya sholat di kendaraan itu boleh, itu nggih. Jadi disunahkan kalau sholat safar itu sebelum berangkat. Kalau pulangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu menuju masjid dulu. Dari peperangan dari mana ekspedisi kemana, masuk ke Madinah beliau tidak langsung pulang. Para sahabat tidak langsung pulang, tetapi masuk masjid untuk sholat 2 rakaat. Yang kedua dalam rangka ngabari orang rumah supaya tidak kaget tiba-tiba datang. Tapi yang untuk alasan yang kedua ini, hari ini sudah bisa dianulir dengan banyaknya media telekomunikasi, bisa WhatsApp, bisa telepon dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya dari bepergian, apa dari Mekah Madinah, apa dari bepergian yang jauh, itu kita pulang, kita menuju ke tempat sholat terdekat, musola atau masjid terdekat untuk sholat 2 rakaat. Ini juga dianggap sebagai sholat safar. Nah, sholat tahajud ya di kendaraan gue. Sholat tahajud, misalkan naik pesawat 9 jam dari Jakarta, dari Surabaya ke Mekah, misalkan ke King Abdul Aziz. Ini 9 atau 11 jam di antara itu. Kalau malam itu mau sholat tahajud di kendaraan boleh. Tetapi boleh ya, itu boleh, tetapi ada kabar gembira. Bapak Ibu sekalian, kalaupun itu tidak dilakukan, asalkan sehari-hari di rumah sudah melakukan kebiasaan sholat tahajud, maka meskipun dalam perjalanan itu tidak sholat tahajud, maka tetap ditulis pahala sholat tahajud. Idza maridan abdi aw safarin kutibalahu mislu makana ya'maluna muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka dia tetap ditulis pahala semisal perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan ketika dia mukim dan tidak sakit. Di tanah air, misalnya kita mau umroh atau haji, di tanah air setiap malam tahajud. Kemudian waktu perjalanan dan di sana itu posisi safar, meskipun di sana 1 bulan, itu tidak pernah sholat tahajud karena safar gitu. Maka itu setiap malam tetap ditulis pahala sholat tahajud itu insyaallah ta'ala. Begitu ibu-ibu sekalian, maka sholat di kendaraan dan seterusnya itu memang sangat diperlukan sekali apabila sholat itu merupakan sholat yang sudah tidak ada kemungkinan untuk tidak dilakukan tidak di kendaraan. Jadi betul-betul hanya rukhsah atau keterjepitan itu. Misalkan nih, tadi
sholat duhur di rumah, perjalanan, kemudian diperkirakan nyampe Surabaya itu setelah maghrib, sehingga asarnya ini tidak ada, sudah kadung tidak dijamak, dan di asarnya ini masih ada di kendaraan, di kereta atau di bis. Nah ini boleh, memang disunnahkan untuk tetap sholat di kendaraan ini. Nah hal-hal yang sifatnya sangat urgent seperti inilah rukhsah itu diberikan, atau keringanan itu diberikan. Dan ini harus dilakukan ini, sholat di kendaraan ini. Tapi kalau sifatnya sholat itu sunnah, misalkan sunnah, ya kalau tidak memberatkan ya masalah dikerjakan di kendaraan. Nah kalau sunnah, kemudian kalau tidak dikerjakan ini tidak berdosa, maka kita ambil dalil yang tadi. Kalau memang sudah terbiasa sholat sunnah, duha misalkan, berangkat subuh, travelnya berangkat subuh, terus mau ke Bali misalkan, nyampe Bali itu asar misalkan, jadi tidak ada waktu untuk salat, jam 7, jam 8 sampai duhur tidak ada sholat duha. Tapi kebiasaan sehari-hari di rumah sholat duha. Ini identik dengan pertanyaan, apa boleh Ustaz sholat duha di kendaraan? Boleh saja, tapi ya mbok ya nggak usah nyari susah lah. Wong kita meskipun nggak sholat pun sudah dapat pahala sholat duha. Dalilnya tadi itu, apabila sudah kebiasaan melakukan kebaikan di rumah dan waktu sehat, maka ketika perjalanan diberi pahala. Atau sakit, termasuk menstruasi bagi ibu-ibu itu, kalau setiap hari sholat tahajud, setiap hari sholat duha, puasa Senin Kemis, datang bulan tidak melakukan puasa Senin Kemis, tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, insyaallah ta'ala pahalanya seperti ini masih dicatat penuh. Mislu, semisal apa? Maka nayakmal mukiman sahihan, mukim maupun ketika sakit. Paham ya Bu? Siap Bapak sekalian dan segala yang hadir, yang mendengar ini, mari kita doakan bersama-sama, diaminkan doa saya. Insya Allah doa kita ini mustajabah. Satu, yang pertama karena mudah-mudahan kita ikhlas. Yang kedua, doa yang tidak didengar, yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, itu diaminkan oleh para malaikat dan dikabulkan juga kebaikannya untuk yang berdoa. Kita doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas, ya Allah Rabbnya manusia, idhabil ba'sa wasfi anta syafi' la shifa'a illa shifa'a la yughadiru saqam wa illa ruhi bil jasadi ibu kadot. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wasfi anta syafi' la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqam. Engkau yang maha, Engkau sebagai Rabb seru sekalian alam, Rabbnya manusia ya Rabb, yang membuat sehat dan membuat sakitnya manusia. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Maka sembuhkanlah Bu Kadot yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang total, tidak menyisakan penyakit-penyakit, tidak menyisakan efek-efek samping yang akan menimbulkan sakit di hari kemudian. Amin amin Allahumma amin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.